Siang semuanya. Terima kasih buat guru SMP 7 Satap Hukum yang telah hadir di sini ya, walaupun menggunakan cara lisannya Ibu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, sebelum saya mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi di sini kegiatan kita hari ini yaitu diseminasi aksi nyata itu salah satu pemenuhan tugas kami selaku guru penggerak Bapak Ibu. Nah, jadi kemarin kalau tidak salah saya Pak Tersedi juga sudah melakukannya kan. Nah, jadi apa yang saya lakukan sekarang hampir mirip tak dengan yang dilakukan Pak Tersedi kemarin. Nah, mungkin itu sedikit penyampaian dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf juga pada Bapak Ibu karena kemarin rencananya ngomong-ngomong sama Bu Martina sama kawan guru di SD 1 itu pengennya kita hari ini itu pakai makan-makan Bapak Ibu. Nah, jadi karena cuaca kemarin kayak gitu kan, terus takutnya pagi ini buat hujan jadi nggak bisa naik, mau nggak mau dibatalkan lagi kan, jadi saya nggak pesan gitu Pak. Nah, seadanya saja tadi inisiatif saya ya, saya beli nasi kuning aja gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin kita langsung saja ke materinya. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa materi di sini. Materinya tentang budaya positif di sekolah. Nah, sama dengan yang kemarin itu dengan Pak Tersedi itu ada 6 item budaya positif di sekolah di sini ya. Nah, mungkin kita langsung saja. Untuk pengantarnya itu tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan di sini dibagi menjadi 2 Bapak Ibu. Yang pertama dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan pendidikan menurut beliau yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak Bapak Ibu. Nah, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, di sini tugas kita sebagai guru itu hanya menuntun. Jadi kita tuh menuntun kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman anak. Kodrat alam maksudnya itu bakat, minat anak itu. Terus kodrat zaman ya kita sesuaikan dengan zaman yang sekarang. Mungkin sekarang pembelajarannya ada yang menggunakan online kan, dengan aplikasi-aplikasi terbaru. Nah, itu kita tuntun juga anak. Jadi jangan sampai anak kita ini ketinggalan zaman lah bahasanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, tujuannya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, di sini Bapak Ibu ada gambar di sini petani. Jadi pendidik dan peserta didik di sini kita ibaratkan pendidik itu sebagai petani, peserta didik di sini sebagai tanamannya. Kita umpamakan saja padi. Nah, pendidik di sini atau petani di sini hanya bisa menuntun tumbuh kembang padinya agar tumbuh menjadi padi yang bagus, agar nantinya dapat dipanen, ya kan? Pendidik hanya bisa mungkin memupuk tanah, menggemburkan tanah, kasih air atau perairan gitu Bang, untuk menyiram tanaman tadi agar tanamannya bisa bertumbuh, berkembang dengan baik. Nah, seperti itulah umpamanya kita pendidik dengan murid. Jadi kita itu hanya dapat menuntun Bapak Ibu. Seorang petani juga tidak mungkin dia memelihara padi tadi yang tumbuhnya jagung, kan tidak masuk akal Bapak Ibu. Jadi dah berbeda kodrat.
kodrat padi tumbuh ya padi gitu kan. Nah begitu juga anak didik kita Bapak Ibu, anak didik kita kodratnya A ya tetap A gitu, nggak bisa menjadi B gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan bakat minat anak tadi. Nah itulah perumpamaan dari Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, kita masuk ke budaya positif di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Di sini ada pertanyaan pemantik, ada 3. Nanti Bapak Ibu simpan aja dulu, Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu simpan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Lanjut yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah itu pertanyaan pemantiknya. Nah nanti hal ini dapat terjawab di materi yang 6 budaya positif tadi di sekolah. Ada 6 nanti Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu simpan dulu pertanyaannya, nanti terjawab. Oke, selanjutnya ini materi-materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu, saya pengen bertanya, di benak Bapak Ibu selama ini arti kata disiplin apa? Ada yang bisa menjawab? Disiplin di benak Bapak Ibu selama ini artinya apa? Nah, lebih ke mengikuti aturan yang ada kan? Lebih ke kita itu meminta anak mengikuti aturan yang berlaku kalau di sekolah ya, sekolah, kalau di masyarakat ya di masyarakat. Tapi arti sebenarnya kata disiplin itu belajar Bapak Ibu. Arti sebenarnya kata disiplin itu bahasa Latinnya itu belajar. Nah, mungkin itu sedikit yang arti kata disiplin. Kita lanjut aja Bapak Ibu ya. Nah, lanjut ke nilai kebijakan universal. Nah, nilai kebijakan universal ini Bapak Ibu, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai universal di sini dia mengarah ke dimensi di profil pelajar Pancasila. Apa-apa dimensi profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, jadi nilai-nilai kebijakannya itu mengarah ke profil pelajar Pancasila. Jadi nanti apapun kegiatan Bapak Ibu lakukan, apabila menerapkan disiplin positif, harus memasukkan nilai-nilai ini. Anak itu diarahkan ke nilai-nilai ini. Dimensi profil pelajar Pancasila tadi ada 6. Kita lanjut ke yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, kita lanjut ke yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi perilaku manusia di sini Bapak Ibu dibagi menjadi 3. Namun dalam hal ini motivasi manusia itu hanya ada 2 bagian. Yang pertama eksternal, yang kedua internal. Yang eksternal itu dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapat imbalan dari orang lain. Nah, itu yang eksternal. Jadi motivasinya dari luar Bapak Ibu. Salah satu contoh motivasi dari luar ini,
Mungkin Bapak Ibu selama ini ikut webinar, ikut Zoom pelatihan online. Kalau tidak ada PMM, saya rasa Bapak Ibu tidak ikut, ya kan? Nah, itu motivasi internal Bapak Ibu, karena kita pengen dapat sertifikat tadi. Nah, itu. Jadi motivasi eksternal itu dia dari luar datangnya, karena ada tujuan kita, yaitu ingin mendapat sertifikat tadi. Nah, itu eksternal. Dan yang ketiga yaitu internal, motivasi dari diri. Nah, kalau motivasi dari diri ini Bapak Ibu, dia muncul dari diri kita sendiri. Nah, tanpa ada PMM, tanpa ada ini sertifikat tadi, jadi kita tetap mau ikut pelajaran tadi. Mungkin yang eksternal tadi, apabila PMM sudah selesai, kita ikut pelatihan juga selesai kayaknya. Tidak ada niat kita untuk ikut pelatihan lagi mungkin. Benar nggak Bapak Ibu? Untuk sekarang benar nggak? Nah itu, jadi itu motivasi eksternal. Nah sekarang kita lanjut lagi ya, motivasi internal tadi yang memang tumbuh dari diri kita sendiri. Karena kita pengen meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing itu. Itu motivasi eksternal. Kita lanjut ke dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang sering jadi pembahasan, terutama kami di SD 28 Bung, boleh enggak kasih hadiah, boleh enggak kasih hadiah pada saat penerimaan rapor praktikal. Sebenarnya Bapak Ibu, masalah boleh tidak boleh itu relatif ya Bapak Ibu, tergantung kita sendiri. Namun kalau kita mau mengacu ke disiplin positifnya tadi, sebenarnya itu kurang baik. Bukan tidak boleh, tapi kurang baik. Dengan penghargaan, takutnya anak melakukan hal itu hanya untuk mendapatkan penghargaan tadi, ya. Apabila sudah tidak dikasih penghargaan, dikasih hadiah, dikasih apapun itu, mereka jadi malas lagi. Takutnya seperti itu. Makanya tadi ada teori motivasi tadi. Nah, itu masalahnya Bapak Ibu. Apakah boleh kita memberi apresiasi? Kalau apresiasi boleh Bapak Ibu, tergantung. Nah, ini item-itemnya Bapak Ibu ya, yang boleh, yang dibolehkan. Silakan. Yang dibolehkan untuk kita memberi apresiasi, yang pertama, memberi pengakuan secara khusus. Jadi langsung ke orangnya, tanpa ada orang lain. Langsung ke orangnya. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Nah, sama. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Bergantian maksudnya di sini apa Bapak Ibu? Bergantian seandainya murid ini menolong kawannya. Nah, kasih apresiasi dengan pujian boleh. Nah, seperti itu. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Nah, ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu beri hadiah. Contoh, semester ini juara satunya saya, anggap aja saya dikasih buku 1 lusin. Semester depan hadiahnya nggak ada lagi. Nggak akan ngomel yang semester depan tadi itu, ya kan? Nah itu takutnya saya juara 1 udah nggak ada hadiah. Kedepannya nanti malas-malas pun tidak apa-apa. Takutnya seperti itu Bapak Ibu. Itu yang kita hindari dari hadiah. Apabila kita bisa konsisten, silahkan lakukan. Tapi kalau tidak apa-apa. Nah seperti itu. Lanjut kepada fokus pada proses. Jadi jangan fokus pada hasil Bapak Ibu. Sama dengan penilaian. Sebenarnya kalau
rumus, prosesnya yang harus kita perhatikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu untuk apresiasi. Jadi memberi penghargaan kepada anak boleh apa tidak? Boleh. Tidak dilarang. Gimana kayak kita lomba, ya kan? Kita lomba kan ada hadiahnya, nggak masalah. Tapi konteksnya apa dulu? Dan apakah kita bisa konsisten memberikan hal tersebut, itu yang jadi pertanyaan. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, di sini contoh apresiasi tadi yang saya bilang. Nah, apabila kita menolong, apabila murid menolong kawannya. Contoh pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebijakannya, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu boleh diapresiasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya, itu salah satu contoh aja ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita sama-sama jawab ini Bapak Ibu. Ini ada tindakan guru, nanti kita tentukan dia hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi apa hukuman? Oke, simpan dulu ya yang nomor 1 ya. Jadi jawabannya hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, ada 2 hukuman tuh. Yang ketiga, murid meminta untuk push up. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu saat tidak mengenakan kayaknya ini. Disuruh mengenakan sepatu saya tidak karena dia tidak mengenakan. Oh ya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kayaknya salah nih Bapak Ibu. Tidak mengenakan sepatu sepertinya. Disuruh lepas sepatu maksudnya karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Sepertinya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Oke. Karena di sini bidang studi Bapak Ibu, bidang studi kan bisa jadi udah ada kesepakatan di situ. Bisa jadi udah ada kesepakatan, ya. Kesepakatan antara guru dan murid tadi. Jadi kalau dia tidak ada kesepakatan, bisa jadi hukuman. Tapi kalau sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas, dia masuk ke konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama tadi Bapak Ibu semua jawabannya hukuman. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu
Bapak Ibu yang pertama ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, di sini ada buku kalimatnya Bapak Ibu. Buku kalimat di sini disediakan oleh guru. Jadi itu udah ada kesepakatan. Jadi buku kalimat itu udah disiapkan oleh guru. Udah ada kesepakatannya, berarti konsekuensi. Ya. Lanjut lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, betul tadi. Murid diminta push up, hukuman, betul tadi. Menggantikan kertas, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket itu saya buat di sini hukuman. Tergantung seperti yang saya bilang tadi, apakah ada kesepakatan antara guru PJK dengan muridnya. Nah, kalau udah ada kesepakatan, sudah dipastikan itu dia melanggar konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Ya, kalau udah ada kesepakatan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, itu berbentuk hukuman. Mungkin kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Belum tentu dia menyakitkan, tidak harus menyakitkan gitu, Pak. Tapi kalau hukuman udah pasti menyakitkan. Kalaupun tidak secara fisik tapi di hatinya, bukan. Iya, ada rasa dendamnya. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak menghargai disiplin. Tadi kalau konsekuensi, karena seperti yang saya bilang tadi sudah disepakati bersama. Lanjutkan, anak membenci disiplin. Oh iya, tadi salah baca ya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, yang kedua ya. Nah, anak membenci disiplin. Yang ketiga, konsekuensinya anak menghargai disiplin. Konsekuensinya tadi itu. Lanjut, paksaan di hukuman, stimulus tanggapan di konsekuensi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, yang hukuman mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, itu konsekuensi. Konsep diri yang buruk itu pada hukuman, konsep diri yang baik pada konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan pada hukuman, anak belajar untuk mematuhi peraturan, itu konsekuensi. Dan yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itu konsekuensi. Nah, itu perbedaannya. Kita lanjut ke restitusi Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini Bapak Ibu mungkin di SMP 7 Satan Mendukung pernah juga lihat Pak dari saya ini buat segitiga restitusi dengan anak, menyelesaikan permasalahan anak. Nah, kemarin juga saya udah ada buat di situ, Bapak Ibu juga lihat. Nah, itu salah satu bentuk restitusi. Restitusi itu sesuatu yang kita lakukan kepada anak agar mereka itu tidak merasa kecil, berkecil hati gitu Pak, dengan kesalahan yang mereka buat. Jadi mereka tetap masuk ke kelompoknya lagi, ke antara anak-anak lain itu seperti biasa gitu. Ya, itu restitusi. Jadi tidak ada perubahan dari mental anak. Nah, itu restitusi. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses yang kita lakukan ke anak apabila kita memberi hukuman kepada anak, memberi konsekuensi
konsekuensi kepada anak dan restitusi tadi. Nah, mungkin ini Bapak Ibu bisa baca sendiri di situ ya. Identitas gagalnya saya kasih contoh dua aja ya Bapak Ibu ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi seperti yang disampaikan tadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, itu identitas gagal. Nah, untuk identitas sukses, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek. Nah itu, jadi jangka waktunya rada pendek Bapak Ibu. Kalau untuk konsekuensi. Nah, kalau restitusi di sini dia pilihan Bapak Ibu. Pilihan dalam penyelesaian masalah tadi. Jadi kita tidak menghadik anak, tidak menghukum anak, tidak memberi konsekuensi, tapi mereka punya inisiatif sendiri. Nah itu restitusi Bapak Ibu. Mungkin itu salah satu contoh yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri restitusi di sini yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan yang sudah dilakukan anak, tapi untuk dia belajar dari kesalahan tadi. Itu restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, lanjut kita ke keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu, di sini saya dengar kemarin cerita-cerita pada sini juga ada menanyakan kepada Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ayo. Nah, kan keamanan kan, ya kan? Alasannya cuma satu, keamanan. Nah, sekarang Bapak Ibu ke Pino, Bapak Ibu ada diminta enggak dipakai helm? Enggak kan? Memang mau sendiri kan? Nah, itulah fungsi keyakinan tadi. Kita meyakini ini untuk keamanan kita. Nah, itu fungsi dari keyakinan. Nah, seperti di kelas ini kita terapkan itu Bapak Ibu. Buat kesepakatan kelas itu apa? Saya sudah buat Bu, Bapak Ibu. Ya, saya sudah buat sama anak kelas 6 kemarin. Ini kesepakatan kelas kami. Nah, ini akan dipakai terus menerus hingga jadi keyakinan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu salah satu contoh ya, itu tadi penggunaan helm ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini urutan. Kalau kita pengen buat sebuah budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama, kita buat peraturan kelas. Peraturan kelas di sini salah satu contohnya kesepakatan kelas. Lebih tepatnya kesepakatan ya. Lebih tepatnya kesepakatan. Jadi kita buat aturan di kelas ini bersama dengan siswa. Nah, dari kayak kesepakatan tadi, apabila dilakukan terus menerus, itu sudah menjadi keyakinan lagi. Jadi keyakinan mereka, oh ini salah gitu. Jika melanggar dari kesepakatan kelas ini. Selanjutnya, apabila kesepakatan kelas ini sudah jadi keyakinan kelas, maka lingkungan kelas kita akan jadi lingkungan positif. Bukan hanya lingkungan kelas sih, karena dia akan merebet keluar gitu kan. Dalam lingkungan sekolah juga bisa juga di lingkungan masyarakat atau keluarga mereka di rumah gitu. Jadi lingkungan positif. Nah, dari lingkungan positif itulah menjadi budaya positif Bapak Ibu. Jadi awalnya tuh peraturan kecil,
kita terapkan terus-menerus jadi keyakinan, diterapkan lingkungan sekolah ini kan jadi lingkungan positif jadinya, itu lingkungan kelas atau sekolah. Lanjut ke budaya positif Bapak Ibu. Nah itu prosesnya. Nah ini contoh kesepakatan kelas ya, contoh dibuat dari materi ini ada contohnya. Nah ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini kan banyak Bapak Ibu. Kita itu mengambil nilai-nilai kebijakan disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila tadi, nilai-nilai kebijakan kebajikan universal. Nah, di sini Bapak Ibu kita jawab sama-sama lagi. Ya, ini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa Bapak? Oke, tanggung jawab. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menghargai, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Boleh menghargai peraturan yang berlaku di kelas atau sekolah dan komitmen. Lanjut, dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang itu masuk ke kebutuhan dasar manusia nanti ya. Cinta, kasih sayang itu kebutuhan dasar manusia. Apa? Masuk ke menghargai gitu Bapak Ibu ya. Dilarang menggunakan narkoba. Boleh mengasihi diri sendiri. Kesehatan, keselamatan. Nah ini Bapak Ibu ya, langsung aja ya. Tanggung jawab, menghormati orang lain. Nah, menghormati orang lain juga, peraturan juga, berkomitmen juga. Lanjut ke keselamatan. Menghormati orang lain, kesehatan atau keselamatan juga boleh. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain dan sabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Itu nilai-nilai kebajikan. Nah ini nanti yang diharapkan dari kesepakatan kelas ini. Salah satu contoh apabila mereka menerapkan itu, mereka harus menerapkan dengan rasa penuh tanggung jawab. Itu nilai kebajikannya. Komitmen dengan itu nilai kebajikan juga. Apakah kesepakatan kelas kita ini boleh ditambah? Boleh Bapak. Boleh. Apabila pada saat pembelajaran sekarang ini ada yang pengen nambahkan silakan, asalkan itu disepakati secara bersama-sama. Nah apabila disepakati secara bersama-sama dan itu berkelanjutan, maka jadilah dia keyakinan ke kelas. Oke lanjut lagi. Nah ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 Bapak Ibu. Nah di sini terlihat yang pertama bertahan hidup. Ada yang udah nggak mau hidup di sini? Ada yang udah nggak mau hidup? Nah itu ya. Yang pertama udah pasti sadar nggak sadar kita ini sama-sama pengen bertahan hidup gitu. Salah satu contohnya ya kerja, ya kan? Kedua penguasaan. Ketiga kebebasan. 4 kesenangan. 5 kasih sayang dan rasa diterima. Nah sadar nggak sadar kita perlu 5-5-nya. Nah begitu juga apa yang harus kita lakukan ke murid Bapak Ibu. Apabila mereka melakukan kesalahan, identifikasi dulu kebutuhan dasar yang mana yang belum terpenuhi di mereka. Nah makanya ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi.
kita harus membuat pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat anak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, lanjutkan lagi kita ke 5 posisi kontrol. Nah ini agak lama nih pembahasannya tadi ini. Yang 5 posisi kontrol ini. Udah pada tahu apa itu? Penghukum, pemantau, manajer, teman, satu lagi, pembuat rasa bersalah. Coba saya ingat, membuat rasa bersalah. Nah ini Bapak Ibu, mungkin ini saya ngejar materi di posisi kontrol inilah yang berhubungan langsung kita dengan siswa Bapak Ibu. Ya, posisi kontrol kita dengan siswa. Nah yang pertama penghukum Bapak Ibu. Nah ciri-ciri penghukum ini di sini kan ada guru berbuat nih, sampai ke bawah sini nih. Nah guru berbuat yang pertama menghatim. Menghatim ini tidak boleh Bapak Ibu, karena itu salah satu ciri-ciri kita penghukum anak. Nah kalau membuat rasa bersalah Bapak Ibu, dia berbentuk ceramah, mengatakan tuh seharusnya ibu kecewa atau bapak kecewa. Nah itu membuat rasa bersalah. Sebagai teman, membuat alasan untuk muridnya. Contoh, seandainya ada yang nggak mau nulis Bapak Ibu, nah nulislah, nanti ibu dimarah bapak kepala sekolah, ya kan? Nah kita itu seolah-olah mengajak murid kita itu berinteraksi dengan murid kita itu seolah-olah jadi teman gitu. Nah itu Bapak Ibu. Lanjut pemantau. Nah pemantau di sini dia lebih resmi Bapak Ibu. Pemantau di sini agak resmi, dia mengarah ke menghitung dan mengukur. Arahnya lebih ke peraturan. Benar enggak sifat kelakuan anak ini sesuai dengan aturan sekolah, benar apa tidak gitu. Nah itu lebih ke resmi pemantau ini. Nah dan yang terakhir ini sebagai manajer. Nah manajer ini kita ini melakukan bisa dikatakan diskusi atau dialog dengan peserta didik yang bermasalah tadi. Nah itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nanti dari manajer ini tadi arahnya nanti ke restitusi. Seperti yang disampaikan tadi, untuk yang posisi manajer ini Bapak Ibu, dia tidak mencari kesalahan, tapi mencari solusi dari kesalahan tadi. Dia tidak mencari siapa yang salah, ya, tapi mencari solusi. Dan arahnya tidak ke menghukum, tapi mengajak siswa belajar dari apa yang kesalahan apa yang telah dia lakukan gitu. Itu yang manajer. Lanjut lagi, ini guru berkata di sini ya, di sini guru berkata ya. Kita lanjut ke hasil. Nah yang penghukum biasanya memberontak Bapak Ibu. Udah Bapak Ibu hukum pun besok lakukan lagi. Sering kayak gitu kan? Ketemu muridnya. Nah itulah jeleknya apabila kita mengambil peran sebagai penghukum. Di sini siapa yang sudah mengambil peran sebagai manajer? Sudah ada yang mengambil peran sebagai manajer? Ya. Nah jadi kalau saya jujur aja Bapak Ibu, dari dulu seringnya di penghukum. Ya Bapak Ibu ya, seringnya di penghukum. Nah,
Alangkah baiknya kita mulai berubah lah. Mulai berubah. Enggak harus langsung ke manajer. Yang penting Bapak Ibu jangan dua ini. Yang penting dua ini dihindari, pembuat rasa bersalah dan penghukum. Penghukum ini yang lebih jeleknya Bapak Ibu, anak yang Bapak Ibu hukum itu nggak akan berubah sifatnya, tidak akan berubah. Karena kita ambil contoh, itu akan ulang terus. Mungkin sebentar dia itu, tapi nanti mulai lagi. Nah itu jeleknya penghukum. Nah kalau yang ini Bapak Ibu membuat rasa bersalah ini, takutnya mental anak Bapak Ibu, dia merasa oh dia itu nggak ada fungsi di sekolah. Kita takutnya mental anak. Kalau dia membuat rasa bersalah, kita tuh membuat anak tuh yang bersalah, ngerasa dia bersalah. Iya, dipojokkan. Ya, seperti itu ya. Nah seperti itu membuat rasa bersalah. Apa? Oke. Yang sebagai teman ini lebih arahnya ke ketergantungan, tapi sifatnya udah mulai membaik. Tapi itu tadi ketergantungan. Bolehlah ambil ke sini dulu pelan-pelan ke pemantau, lanjut ke manajer. Yang pemantau menyesuaikan menyesuaikan diri bila diawasi Bapak Ibu. Jadi pemantau ini apabila kita lihat dia baru bekerja, ya. Nah, itu. Lanjut lagi dan yang terakhir, ya, yang terakhir apa yang menguatkan pribadi, ya, menguatkan pribadi anak. Jadi di sini kita itu yang manajer, ya, yang manajer arahnya ke manajer yang saya bicarakan. Manajer ini kita minta anak cari solusi dari masalahnya sendiri, bukan kita yang menghukumnya, tapi anak diminta cari solusi sendiri. Ya, anak yang diminta untuk mencari solusi sendiri. Nah, yang selanjutnya setelah hasil tadi kaitan dengan dunia berkualitas. Ya, kaitan dengan dunia berkualitas di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Yang ini. Sebagai penghukum, jika kita mengambil peran sebagai penghukum, murid ini meletakkan kita ini di luar dunia berkualitas mereka. Ya, murid menganggap kita ini di luar dari dunia-dunia dia. Kalau kita ambil peran sebagai penghukum. Nah, kalau yang ini, kalau yang membuat rasa bersalah, nah murid di sini akan meletakkan kita di dalam dunia berkualitas dia. Lanjut lagi ke teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, jadi kita itu dianggap penting oleh murid, tapi itu tadi kalau masih sebagai teman ini masih belum maksimal, dia masih ketergantungan dengan kita, dengan gurunya. Lanjut lagi, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya. Ah, jadi di pemantau ini kenapa saya bilang resmi tadi? Karena guru lebih ke peraturan, Bapak Ibu. Jadi murid menganggap kita dan peraturan sekolah atau kelas ini di dunia berkualitasnya. Dan yang terakhir, murid meletakkan dirinya. Nah, ini yang terakhir nih. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, itu kaitan dengan dunia berkualitasnya. Nah, penghukum sampai ke manajer tadi, apa yang disampaikan murid? Cenderung murid berkata,
ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu kata murid tuh. Nah saat itu dia tenang, bapak ibu hukum dia ngikut, tapi nanti buat lagi gitu. Nah selanjutnya yang di pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Nah, biasa murid itu minta maaf karena dia ngerasa dirinya bersalah, kan? Selanjutnya sebagai teman saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Itu yang disampaikan murid. Pokok keseringan seperti itulah. Karena dia ngerasa kok kita guru itu teman dia. Lanjut, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah itu lebih ke peraturan. Seandainya bapak ibu di kelas biasa kan kalau yang kasih bintang itu kelas 1A. Ayo siapa yang duluan nulis ibu kasih bintang. Biasa kan kayak gitu. Boleh nggak tuh? Boleh. Tapi jangan keseringan, takut anak-anak itu kalau ibu lupa, ibu bapak lupa kasih bintang, mereka jadi malas lagi. Nah takutnya seperti itu. Dan yang terakhir, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Nah itu dari diri murid sendiri. Jadi inisiatif murid yang kita yang dituntut di peran sebagai manajer. Dampak pada murid apa Bapak Ibu? Mengulangi kesalahan, merasa rendah diri, lemah tidak mandiri, itu yang teman. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah itu 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya, itu 5 posisi kontrol. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi Bapak Ibu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini bukan siapa yang mengatakan ya Bapak Ibu ya. Posisi kontrolnya apa? Apa? Pernyataan-pernyataan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah di sini ada yang disampaikan guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Membuat rasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum karena dia menghardik. Ya, menjat lah kata bahasa itunya. Ya, itu. Ayo lakukan demi ibu. Nah, itu teman. Nah, seperti itulah contoh teman ya, Ibu ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemberi rasa bersalah atau penghukum? Pasti bingung dua-dua tuh kan? Pembuat rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, yang di sini sesuai dengan ciri-cirinya itu yang membuat yang terakhir ya, yang terakhir bisa juga kita masukkan ke penghukum karena dia menghardik, menjat langsung, ya itu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi pembuat rasa bersalah yang pertama, hukuman, teman, pemantau, manajer dan hukuman saya buat di situ. Ya. Kenapa ada hukuman? Seperti yang saya bilang tadi, ciri-cirinya kita kembalikan ke sini Bapak Ibu. Nih menghardik nih. Menjat. Dia langsung mengatakan kamu selalu yang paling terakhir. Nah itu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke yang terakhir sepertinya ini Bapak Ibu.
masuk ke yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini Bapak Ibu memiliki 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya. Nah, menstabilkan kebutuhan maksudnya kayak gimana? Contoh, ya. Contoh. Ini Bapak panggil nih. Murid saya panggil. Seandainya seperti kejadian kemarin diulang, karena kemarin saya ngambil diung sama Ika, saya ambil diung. Diung, tadi Bapak dapat laporan dari guru pikir, kamu buang sampah sembarangan, benar? Enggak diung. Kalau dia menjawab benar berarti dia sudah mengakui. Nah, itu validasi menyatakan identitas. Ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya validasi ke tindakan yang salah itu kayak gini. Biasanya kan kita sering nyebut, sering kita sampaikan ke anak-anak, manusia itu ada yang sempurna. Ibu pun sering buat salah, ya kan? Atau bapak sering buat salah. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Apakah dengan memvalidasi tindakan yang salah itu kita membenarkan tindakan yang salah? Bukan. Ya Bapak Ibu ya. Kita menenangkan anak, kita pernah melakukannya juga, gitu Pak. Nah itu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan yang mereka yakini, yang sudah disepakati bersama-sama. Nah, seperti kasus kemarin, anggap aja saya ini nanya ke anak. Kemarin kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati apa sih nak? Gitu kan? Seandainya kita tanya kayak gitu. Kebersihan Pak, katanya jawaban dia kayak gitu. Nah, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Nah, kita tanyakan lagi ke anak tersebut, gitu Pak. Nah, itu salah satu langkah di segitiga restitusi. Jadi kita itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang arahnya nanti anak itu mencari solusi sendiri. Anak yang diminta mencari solusi sendiri. Bukan kita lagi yang ayo nak kumpulkan sampah yang kamu buang, enggak. Nanti mereka yang cari solusi sendiri, walaupun kita mengarahkan ke situ, gitu Pak. Nah, itu segitiga restitusi. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Penjelasan dari langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Oke, saya lewati Bapak Ibu ya, karena memang sudah dijelaskan sedikit tadi. Sama, intinya hampir sama. Dengan terakhir menanyakan keyakinan. Nah, inilah disiplin positif Bapak Ibu, diagramnya yang kita kita laksanakan hari ini, yang ada di materi ini. Ada beberapa hal disiplin positif di sini dibagi menjadi 6 tadi kan. Teori motivasi, teori motivasi di sini dibagi menjadi 2 Bapak Ibu. Yang pertama motivasi eksternal, yang kedua internal. Nah, eksternal itu yang dari luar, bisa jadi tujuannya untuk dapat hadiah, bisa jadi menghindari hukuman. Nah, itu eksternal. Kalau internal itu memang dari diri masing-masing, dari diri kita masing-masing. Lanjut lagi ke nilai kebijakan universal, 5 posisi kontrol, terus segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan hari ini Bapak Ibu. Lanjut kita refleksi secara bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita refleksi secara bersama-sama. Nah, yang pertama tuh
hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu? Ayo, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu? Mengubah pandangan lah. Sebenarnya sih kalau kasih hadiah itu bukan nggak boleh, jangan keseringan, dan kalaupun mau dikasih tapi konsisten, jangan dibeda-bedakan. Nah itu konsisten aja. Ayo Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu? Mungkin selama ini kita sering ke penghukum kan, nah, tapi ternyata ya lebih ke mengubah cara pandang. Nah, hal baru apa yang cara pandang Ibu yang mana yang berubah gitu Pak? Misalnya kan yang pernah kita lakukan selama kita disebutkan yang pernah kita lakukan di sana adalah salah hukum dengan cara misalnya memilih makanan ataupun pendidikan toilet. Itu memang karena saya pernah mengalami juga. Dulu kalau kita masih punya toilet bagus, nah belum punya peraturan ini belum kita tahu, kita tidak punya pandangan hal yang baru yang kita dapatkan ini pengalaman ini. Saya memang pernah melakukan menghukum anak itu dengan cara mengangkat air dari sungai ini Subak. Tapi sekarang kita tidak akan melakukannya lagi karena hal itu tidak akan membuat anak itu berubah. Bahkan berulang-ulang kali dilakukan, mungkin di satu kita hukum dia pikirnya sebentar saja, bahkan mungkin kita akan beralih ke bagaimana cara terbaik untuk anak itu bisa berubah. Intinya apa? Oke. Nah, jadi paradigma baru yang Ibu miliki berarti menyelesaikan permasalahan siswa dengan mengambil posisi sebagai penghukum itu kurang tepat ya. Jadi kurang tepat. Jadi nanti rencana Ibu mau ngambil posisi kontrol rencananya nih. Ini belum itu, cuman masih karena kita memang sama-sama baru Bapak Ibu. Saya di CGP juga baru dapat gitu kan. Sebelum-sebelumnya ya sama, kita sama-sama penghukum. Ya jujur saja Bapak Ibu, kita ini sama-sama penghukum sebelumnya. Namun setelah dapat materi ini, oh ternyata begini, ada 5 posisi kontrol tunai itu. Ya, jadi rencana Ibu mengambil posisi kontrol yang mana Bapak Bu? Di sini kan ada 5 posisi kontrol. Nah tuh ada penghukum, pembuat dasar bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebenarnya bagusnya ke manajer, kalau mungkin kita mulailah dari teman dulu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di 2 yang terakhir ini, kenapa saya bolehkan dari teman? Lihat di sini Bapak Ibu. Ini identitas berhasil atau sukses sama dengan yang di sini, ya kan? Tapi ini identitas gagal Bapak Ibu. Jadi yang identitas gagal sebenarnya 2 ini aja. Kalau Bapak Ibu udah mampu jadi teman, ya walaupun masih ada ketergantungan anak kepada Bapak Ibu, tapi anak itu sudah berbuat baik. Tapi ya itu tadi ketergantungan dengan Bapak Ibu. Biasanya anak seperti itu Bapak Ibu, teman ini boleh kita terapkan di kelas kita saja. Karena ada murid yang senangnya cuma 1 orang. Seandainya ada murid yang senang dalam satu kelas nih, senang sama saya seandainya. Nah pada saat saya ngajar ini bagus mereka. Tapi ada murid yang gak senang juga sama saya gitu Pak. Saya ngajar di kelas lain, kok kayak gitu Pak. Nah ada yang kayak gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin di kelas ini Bapak Ibu udah dianggap teman,
Enak Bapak Ibu ngajar, ya kan? Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah itu untuk yang nomor 1 tadi, jadi sudah diwakili Bu Martina. Nah yang kedua, apa yang saya dapat dalam diseminasi hari ini? Ayo Bu Maria, atau yang lain? Oke, ide untuk menerapkan lah ya, menerapkan budaya positif ini di sekolah. Budaya positif bukan hanya bukan berpacu ini aja Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu di depan kelas tuh membariskan anak-anak disuruh salaman dulu, itu budaya positif. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran budaya positif. Ya Bapak Ibu ya. Tapi dilakukan dengan konsisten, terus menerus. Jadi kalau memang mau melakukan ya silakan, tapi saran saya ya dilakukan gitu Pak. Nah itu. Oke, lanjut yang ketiga, bagaimana selama ini saya meminta menangani kasus siswa dan rencana saya selanjutnya. Nah, udah dijawab sama Bu Martina tadi ya. Biasanya kita bertindak dengan masalah-masalah siswa, kasus siswa itu kita mengambil posisi, kita mengambil peran sebagai penghukum. Nah, kedepannya kalau bisa kita mulai dari teman dulu lah, ya posisi kontrolnya, posisi teman. Dan yang terakhir, perasaan saya selama mengikuti sesi ini, perasaannya apa Bapak Ibu? Senang beroleh pengalaman baru. Oke, jadi Bapak Ibu sama dengan perasaan Bapak Ibu. Ya walaupun dengan kegiatan CGP ini yang padat Bapak Ibu, Pak Darseni pun mungkin Bu Elita tahu, Pak Darseni sering bilang juga kegiatan CGP ini bisa dikatakan padat tugasnya, ya padat tugas. Kalau untuk kita Zoom ketemu online itu paling di rukun ruang kolaborasi 2 hari. Tapi setelahnya tugas itu yang mampu. Namun selama saya belajar ini ikut kegiatan PGP ini banyak hal baru yang saya dapatkan Bapak Ibu. Banyak hal baru. Kita ambil contoh ya ini tadi. Mungkin ya sama seperti saya Bapak Ibu semua. Saya sebelum di sini Bapak Ibu, sebelum tahu materi ini, saya nggak tahu posisi kontrol itu ada berapa. Tahunya saya penghukumnya. Ya, kadang kan sering juga kita anak-anak bilang cepatlah nulis, nanti ibu ini disalahin bapak kepala sekolah. Mungkin sering kita ngomong kayak gitu dengan anak-anak, memelas di depan anak gitu kan. Tapi kita nggak tahunya itu kita hanya membuat mereka tuh mau nulis. Tapi itu salah satu posisi kontrol Bapak Ibu sebagai teman. Tapi dulu kan kita nggak tahu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi apa ya, pengalaman berharga lah buat saya yang awalnya tuh ikut CGP itu Bapak Ibu, karena memang di sekolah ini ada yang mau ikut. Motivasinya sebenarnya apa ya, motivasi kayak gitu ya? Dibilang mau dapat sertifikat, hanya mau dapat sertifikat, enggak. Hanya gara-gara kawan-kawan tuh, saya kan ada banyak Bu Martina sama kawan-kawan Bu Martina dan Bu Salamia masih ikut PPG waktu itu, waktu pendaftaran tuh. Yang lainnya nggak ada yang mau. Jadi ada, kalau nggak salah saya dulu ada edaran dari dinas, satu sekolah wajib ada 1 guru penggerak. Jadi mau tak mau lah saya ikut jadi korbannya nih. Ya Bapak Ibu ya, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan, salah tingkah laku saya. Dan di sini mungkin saya ucapkan terima kasih juga atas
Vincent. Mau dibawa ke kita. Kalau lebih bapak bisa bawa asisten tuh dong, kalau bisa lah. Kan kalau sekarang sih Ibu bisa itu boleh. bisa. Tunggu besok lah ya. Mungkin itu aja Bapak Ibu.